Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Sunda. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adapun pembelajaran bahasa Sunda pada hari ini adalah yang pertama kita akan membahas tentang mikawano istilah usum-usuman. Apa itu artinya? Artinya adalah mengenal istilah musim-musiman. Kita akan belajar tentang istilah musim. Ada musim hujan, musim kemarau, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar ngantetkeun kalimat. Apa artinya? Artinya adalah menghubungkan kalimat atau memberi kata penghubung pada suatu kalimat. Kemudian yang ketiga, nuliskan kecap. Apa artinya? Menulis kata. Nanti kita akan belajar tentang menulis kata pada suatu kalimat. Nah, seperti itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, kita let's go. Yang pertama, mikawano istilah usum-usuman. Ada 3 yang akan kita bahas mengenai musim. Istilah musim-musiman. Istilah yang akan kita pelajari pertama adalah nu patalina jeung keayaan alam. Artinya yang berkaitan dengan keadaan alam. Jadi kita akan membahas musim yang berkaitan dengan keadaan alam. Musim hujan, nah itu yang berkaitan dengan alam. Musim panas, kemarau, itu berkaitan dengan keadaan alam. Kemudian yang kedua adalah nu patalina jeung keayaan masyarakat. Artinya yang berkaitan dengan keadaan masyarakat. Jadi musim yang berkaitan dengan keadaan masyarakat itu seperti apa? Nah, misalnya musim sekarang bulan apa nih? Bulan Safar. Biasanya di bulan Safar ini yang berkaitan dengan masyarakat itu adalah musim banyaknya penyakit. Nah, jadi musim yang berkaitan dengan keadaan masyarakat adalah musim banyaknya penyakit. Nah, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut berikutnya. Kemudian yang ketiga, nu patalina jeung tatanen. Artinya yang berkaitan dengan pertanian. Seperti musim membajak sawah. Nah, itu yang berkaitan dengan pertanian pokoknya. Membajak sawah, kemudian menanam benih, kemudian mencabut ilalang, kemudian musim panen. Nah, seperti itu. Jadi kita akan membahas 3 mengenai musim-musim. Yang pertama keadaan alam, keadaan masyarakat, dan tentang pertanian. Baik, kita langsung masuk pada musim yang pertama mengenai keadaan alam. Yang berkaitan dengan keadaan alam itu ada 5. Yang pertama usum mamareng. Apa itu usum mamareng? Usum mamareng itu usum mimiti rek ngijih. Artinya musim yang mendahului musim hujan. Jadi sebelum musim hujan ini ada musim mamareng. Nah, kemudian yang kedua usum ngijih. Usum ngijih ini artinya usum hujan ngecrek saban poe. Nah, musim hujan ini hujannya itu setiap hari. Nah, kalau usum mamareng itu yang tadi sebelum musim hujan, dia hujan cuma tidak setiap hari. Hari ini hujan, besok tidak, besoknya tidak hujan lagi, terus besoknya lagi hujan. Nah, itu usum mamareng. Kalau usum hujan, usum ngiji itu hujannya hampir setiap hari. Nah, maka dia disebut usum ngiji atau usum hujan. Kemudian yang ketiga usum dong darat. Usum dong darat itu apa sih? Usum dong darat itu usum penyelang antara usum hujan jeung usum halodo. Artinya musim yang ada di antara musim hujan dan musim panas atau kemarau. Jadi ketika musim hujan selesai, tidak langsung masuk musim panas atau musim kemarau. Nah, di antara keduanya ada musim dong darat. Kemudian yang keempat ada usum barat. Usum barat itu adalah usum angin gede. Artinya musim hujan yang bercampur dengan angin besar. Nah, jadi ketika musim hujan di akhir itu ada musim usum barat. Jadi hujan
ada juga anginnya besar. Jadi hujan bercampur dengan angin yang besar, itu namanya usum barat. Kemudian yang kelima usum halodo. Usum halodo itu adalah usum abu hujan. Jadi musim yang tidak ada hujan, atau biasa kita sebut musim panas atau musim kemarau. Nah, itu 5 tadi merupakan musim-musim yang berkaitan dengan keadaan alam. Kemudian kita lanjut yang kedua, nu patalina jeung kaayaan masyarakat. Nah, ini yang berkaitan dengan keadaan masyarakat nih musim-musimnya. Yang pertama, usum pagebug. Musim pagebug itu apa sih? Usum loba gering parna, loba nu maraot. Jadi pada musim ini banyak yang sakit dan juga mati. Nah, ini musim yang ada kaitannya dengan keadaan masyarakat. Musim yang banyak orang sakit dan juga orang mati, sama seperti keadaan sekarang nih. Sekarang kita sedang ada wabah virus COVID. Ini juga termasuk musim pagebug juga nih. Karena banyak yang sakit, setelah sakit terkena virus, banyak juga yang mati. Maka di sini pada saat ini juga bisa termasuk usum pagebug. Nah, kemudian yang kedua, usum sasalad. Usum sasalad ini adalah usum loba penyakit nu babari tepa. Artinya musim banyak penyakit yang menular. Nah, ini juga termasuk mungkin sekarang usum sasalad. Jadi ada penyakit, musim banyaknya orang sakit, dan penyakitnya itu menular. Virus COVID juga kan sama bisa menular. Nah, mungkin juga sekarang termasuk usum sasalad. Nah, kemudian masuk ke musim yang ketiga, yakni usum patepok, artinya usum loba nu kawin. Nah, musim banyak yang nikah, artinya seperti setelah Idul Fitri. Nah, setelah Idul Fitri itu biasanya banyak yang nikah tuh. Setelah Ramadan banyak yang nikah. Nah, itu juga mungkin bisa disebut usum patepok, artinya musim banyak orang yang nikah. Kemudian yang keempat, usum paceklik. Usum paceklik ini adalah usum paila kurang dahareun atau auh beas. Jadi pada musim ini, musim yang sulit untuk mendapatkan makanan. Tidak ada banyak beras dan lain-lain. Tanaman pada kering, beras tidak dipanen, tidak bisa dipanen, buah-buahan tidak ada. Nah, ini namanya musim paceklik. Nah, dulu waktu zaman Nabi Yusuf juga pernah ada musim paceklik. Nah, itu namanya musim paceklik, musim yang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Kemudian yang kelima adalah usum nyambungan atau usum nu karian atau hajatan. Artinya musim banyak yang mengadakan acara hajatan. Nah, jadi musim ini banyak orang yang mengadakan acara hajatan seperti maulid. Nah, itu banyak yang mengadakan acara hajatan, acara-acara yang lain. Jadi itu namanya usum nyambungan. Kemudian kita masuk pada musim jenis yang ketiga, yakni nu patalina jeung tatanen. Artinya yang berkaitan dengan pertanian. Yang pertama usum macul. Apa itu usum macul? Usum macul adalah usum mimitian ngagarap sawah, artinya memulai untuk menggarap sawah dengan memacul lahan. Jadi pada musim yang pertama ini adalah musim macul. Jadi para petani ke sawah untuk membajak sawah, memacul sawah, persiapan untuk menanam benih. Nah, ini adalah musim yang pertama. Kemudian musim yang kedua adalah usum tandur atau usum melakan benih pare. Jadi pada musim tandur ini para petani mulai untuk menanam benih-benih padi. Setelah dibajak, selesai, kemudian masuk usum tandur, para petani menanam benih-benih. Kemudian usum yang ketiga adalah usum ngarambet. Apa itu? Ini mangsa patani micen jukut nu jaradi di antara tangkal pare. Artinya musim membuang atau mencabut rumput-rumput ilalang
yang ada di sekitar padi. Jadi kalau misalnya di sawah itu selain kita menanam padi, ada juga tanaman-tanaman liar yang bermunculan. Maka para petani pada saat usum ngarambet, maka para petani mencabut rumput-rumput ilalang, rumput-rumput liar, agar apa? Agar tanaman padinya bisa tumbuh dengan cepat tanpa diganggu oleh rumput-rumput ilalang-ilalang yang lain. Kemudian musim yang keempat adalah usum bekah. Apa itu? Yakni mangsa pare geus loba buahna nu bibarijil. Artinya musim ketika padi sudah mulai bermunculan. Jadi sudah mulai nih ada buah-buahnya muncul satu-satu. Nah, itu namanya usum bekah. Kemudian yang kelima, usum panen. Apa itu? Usum panen adalah mangsa dibuat ngalah pare. Usum panen musim memanen atau memetik buah hasil tanaman. Musim panen ini musim yang terakhir. Jadi setelah kita membajak, menandur, ngarambet, terus masuk musim bekah. Nah, yang terakhir musim panen. Pada musim panen ini para petani pergi ke sawah untuk memanen padi-padi. Setelah itu bisa padinya dikeringkan, kemudian diproses dan bisa menjadi beras, kemudian dimasak dan bisa kita makan, yakni nasi. Nah, seperti itu musim-musim yang kita pelajari mengenai keadaan alam, keadaan masyarakat, dan juga yang berkaitan dengan pertanian. Nah, setelah ini kita masuk pada materi tentang ngantetkeun kalimat. Apa itu ngantetkeun kalimat? Ada di halaman ke-34, silakan dibuka buku bahasa Sundanya. Ngantetkeun kalimat itu artinya memberi kata penghubung pada kalimat. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini. Oh, belum contohnya. Ini ada beberapa kata penghubung dalam bahasa Sunda. Contohnya nih, basa artinya ari. Basa itu artinya saat. Ari artinya kalau, sabab artinya sebab, lantaran artinya karena, waktu artinya waktu atau ketika. Nah, contohnya nih. Contohnya ari atau bahasa Indonesia kalau. Nah, pada kalimat Dudi keur maca ina keur nulis. Maka jawabannya itu kata ari ini kita masukkan ke sini, ke titik-titik ini menjadi Dudi keur maca, ari ina keur nulis. Nah, hanya seperti itu aja. Jadi jika ada ini ari, kemudian kalimatnya Dudi keur maca titik-titik ina keur nulis, maka arinya simpan di sini di titik-titik ini. Dudi keur maca, ina keur nulis. Nah, seperti itu aja. Gampang ya ngantetkeun kalimat itu. Kemudian kita lanjut pada materi nuliskeun kecap atau menulis kata. Contohnya seperti apa? Nih, kita lihat ya, coba. 2 ditambah an. Kata 2 terus kita tambahkan an. Maka menjadi 2an. Ini artinya 2, ini an. Jika digabung menjadi 2an artinya adalah berdua. 2an berdua, 3an bertiga, 4an berempat. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau masuk ke dalam suatu kalimat, contohnya Didi keur diuk titik-titik. Kita masukkan kata duaan ini di sini. Maka menjadi Didi keur diuk 2an. Nah, seperti itu saja. Ini ada di halaman ke-35. 2 plus an sama dengan 2an artinya berdua. Lalu ada kalimat Didi keur diuk, dimasukkan kata 2an di sini. Jadi Didi keur diuk 2an artinya apa? Didi sedang duduk berdua. Nah, biasanya ditambahin berdua dengan siapa? Dengan Dudu misalnya.
Didi keur diuk duaan jeung Dudu. Didi sedang duduk berdua dengan Dudu. Nah, seperti itu. Menuliskan kata atau nuliskan kecap dalam bahasa Sunda. Nah, setelah kita belajar tentang usum-usuman, kemudian yang kedua ngantetkeun kalimat, dan yang ketiga nuliskeun kecap. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan tugas latihan nih. Coba dibuka halaman ke-34 dan 35. Di situ ada soalan mengenai nuliskan kecap dan juga ngantetkeun kalimat seperti yang kita pelajari tadi. Silakan diisi sesuai dengan contoh yang ada di atas, ya. Nah, pelajaran bahasa Sunda pada hari ini kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian apa yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata dan lain sebagainya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.